7138 nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang analisis regresi berganda pada pengaruh pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Nur Naila Fitriana, SE MSc. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi yang berupa pengaruh pertumbuhan perusahaan atau X1 dan probabilitas X2 terhadap kebijakan hutang XY. Dari semua persamaan tersebut kita mendapatkan tabel seperti ini. Persamaan regresi. Persamaan regresi untuk hasil seperti ini kita memerlukan rumus berikut. Dari persamaan rumus ini kita bisa mendapatkan hasil nilai koefisien regresi untuk A, B1 dan B2 dapat diperoleh dengan cara B1 sama dengan AB min CD bagi F dan seterusnya. Dari nilai koefisien regresi untuk A, B1 dan B2 dapat diperoleh di sini kita bisa melanjutkan dengan rumus yang selanjutnya, yaitu ini, dan diperoleh hasil A sama dengan min 375,13, B sama dengan 1,0864, C sama dengan 2,52, D sama dengan min 8,638, E sama dengan 4988,07, F sama dengan 5412,69. Dari hasil ini kita menggunakan koefisien regresi untuk A, B1 dan B2 dengan rumus ini. B1 sama dengan AB min CD bagi F sama dengan rumus yang seperti ini. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasil B1 sama dengan min 0,07127, B2 sama dengan min 7,78571, A sama dengan 2,37556. Persamaan regresi yang didapatkan yaitu Y sama dengan 2,375 min 0,071 X1 dikurangi 7,785 X2. Langkah selanjutnya yaitu memunculkan summary output. Sebelum memunculkan summary output, pastikan pada bagian data sudah terdapat data analyze seperti pada berikut. Selanjutnya yaitu klik pada regression, lalu input Y range yaitu bagian Y atau kebijakan hutang, ya. Selanjutnya input X range, ada pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas, lalu klik labels dan klik OK, maka akan muncul summary output. Selanjutnya ada persamaan regresi dengan nilai berikut, menyatakan apabila pertumbuhan perusahaan meningkat maka kebijakan hutang akan turun sebanyak 0,71. Apabila profitabilitas meningkat maka kebijakan hutang akan turun 7,85. Yang selanjutnya ada sampel yang bernilai 22. Yang selanjutnya ada R-square atau koefisien determinasi, yaitu relatif kurang baik karena kurang dari 0,5, artinya masih ada faktor lain yang mempengaruhi. Yang selanjutnya ada multiple R atau koefisien korelasi yang bernilai berikut, positif lemah karena kurang dari 0,5, hubungan ada namun tidak kuat. Yang selanjutnya ada standard error, yaitu tidak cukup baik karena standar error 83%, yang dimana mendekati 100%. Selanjutnya ada standar error X1 dan X2. SB1 menunjukkan bahwa rata-rata sampel mendekati rata-rata populasi, berarti pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kebijakan hutang cukup akurat. Yang kedua menunjukkan bahwa rata-rata sampel jauh dari rata-rata populasi, dari pengaruh profitabilitas terhadap hutang yang kurang akurat. Selanjutnya ada residual atau derajat kebebasan yang bernilai 19. Selanjutnya ada F hitung. F hitung lebih dari F tabel, artinya X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya ada significance, P value.
menjadi sama dengan 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang Y. Yaitu ada tested atau T hitung yang bernilai min 1,28 dan X2 min 2,07, T hitung X1 dan X2 dari T tabel yang artinya tidak ada pengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Yang sebenarnya ada P value. Variabel X1 berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Y. Variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji global atau uji signifikansi serentak atau biasa disebut dengan uji M. Langkah pertama yaitu penyusunan hipotesis. HO B1 sama dengan B2 sama dengan 0. H1 B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Ini diperoleh 0,05 dan derajat kebebasannya yaitu pembilang per penyebut. Pembilangnya yaitu 3-1 dan penyebutnya 22-3 diperoleh 2 dan 19. Ini diperoleh dari 2/19. Diperoleh hasilnya ini. Langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung dihitung menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk mencari determinasi kita menggunakan rumus seperti ini. Determinasi diperoleh min 0,13557. Rumus menentukan nilai F hitung yaitu F sama dengan determinasi per K min 1 per 1 kurangi R kuadrat per N min 3. R kuadrat diperoleh dari sini min 0,13557 dan K min 1 diperoleh angka 2. 1 min R kuadrat diperoleh dengan 1 kurangi min 0,13557 dan N min K diperoleh dari 22 kurangi 3 sama dengan 19 dan diperoleh nilai min 0,06779 dibagi 0,05977, hasilnya yaitu min 1,13416. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Di sini F tabel diperoleh 0,10526 dan F hitung diperoleh min 0,13557. Maksudnya, jika F hitung ini lebih dari 0,10527 maka tolak H0, dan jika F hitung kurang dari F tabel maka gagal tolak H0. Dari diketahui ini kami menggambarkan kurva seperti ini. Dan yang kelima memutuskan hipotesis. Dari yang kita ketahui ini, kita menyimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0. Maksudnya, variabel bebas pertumbuhan perusahaan atau X1 dan profitabilitas F2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat kebijakan hutang atau Y. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji T atau uji signifikansi parsial atau individual, yang dimana langkah pertamanya yaitu menentukan hipotesis. H0B1 sama dengan 0, H1B1 tidak sama dengan 0. Lalu H0B2 sama dengan 0, H1B2 tidak sama dengan 0. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan daerah kritis, di mana alfanya yaitu 0,05 dengan DF atau derajat bebasnya itu rumusnya N-K berarti 22 dikurangi 3 yaitu 19, dimana untuk T tabelnya yaitu kurang lebih 2,093. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan T hitung dengan rumus koefisien B sampel dikurangi koefisien regresi populasi dikurangi standar error. Untuk mencari ini kita bisa menggunakan Linus di Excel. Lalu kita dapat mendapatkan angka untuk T hitung B1 sama dengan min 1,28698 dan T hitung B2 sama dengan min 2,07481. Lalu langkah yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan, di mana T tabel kurang lebih 2,093, untuk T hitungnya independen 1 min 1,28698 dan independen 2 sama dengan min 2,07481. Lalu ini untuk bentuk kurvanya.
Lalu langkah yang kami terima yaitu mengambil keputusan di mana independen 1 menerima HA0 diterima, yaitu koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y, dan independen 2 HA diterima, koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. Sekian presentasi dari kelompok